sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Sabtu 28 November 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, hari ini adalah hari terakhir dari tahun liturgi A2. Besok kita menyambut tahun baru liturgi. Selama 4 minggu, kita akan memasuki pekan Advent untuk mempersiapkan dan menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Secara khusus, gereja mengajak kita untuk mempersiapkan keluarga kita masing-masing sebagai tempat yang terbaik bagi kehadiran Tuhan Yesus, agar cahaya dari lilin Advent dapat menerangi hati segenap anggota keluarga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan menurut Lukas pasal 21 ayat 34-36 tentang nasihat untuk berjaga-jaga. Perikop yang sama bisa kita dapatkan dari Injil Matius 24 ayat 37-44 dan Injil Markus 13 ayat 33-37. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang, jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, sebagai wira swasta, saya diajari tentang menghargai waktu, terutama dalam menjalin relasi dengan para pelanggan. Jika saya hendak berkunjung ke pelanggan, saya mesti membuat janji terlebih dahulu. Tidak boleh main nyelonong saja, tidak boleh datang terlambat, mesti tepat waktu. Saya juga belajar dari gereja. Tak pernah sekalipun perayaan Ekaristi pada hari Minggu dimulai terlambat. Di gereja manapun saya datang. Ini berbeda dengan pertemuan lingkungan atau pertemuan lainnya, malah jarang dapat dimulai tepat waktu. Bagaimana dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus? Baik saat kedatangan secara eksklusif untuk kita, maupun kedatangan secara inklusif pada akhir zaman. Adakah Tuhan membuat janji terlebih dahulu? Secara jelas ditulis di dalam Injil, tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kok bisa begitu? Kenapa Tuhan tak bikin janji terlebih dahulu? Nanti dulu, soal bikin janji untuk bertemu pelanggan bukanlah analogi yang cocok untuk diperbandingkan dengan kedatangan Tuhan. Barangkali lebih pas kalau analogi yang diambil dari kunjungan mendadak dari seorang atasan kepada bawahannya di suatu perusahaan, atau ulangan mendadak dari seorang guru. Yang namanya sidak, inspeksi mendadak, ya memang gak bikin janji terlebih dahulu. Mungkin lebih baik menggunakan analogi yang kontradiktif, misalnya seorang pencuri datang tanpa membuat janji terlebih dahulu. Malah si pencuri dengan sengaja memilih waktu yang tak disangka-sangka oleh pemilik rumah, entah saat pemilik rumah sedang tidur lelap atau sedang tidak berada di rumah. Oleh karena kita tidak tahu kapan atau bila mana waktunya tiba,
Maka hari ini Yesus menasehati kita agar kita berjaga-jaga, seperti seorang hamba yang berjaga-jaga menantikan kedatangan tuannya pulang dari pesta. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, Yesus telah mengatakan bahwa kedatangan hari Tuhan diawali dengan kesengsaraan besar. Seluruh bangsa akan meratap dalam ketakutan. Kita telah mendengar dari Injil hari ini, hari Tuhan datang tiba-tiba dan jatuh ke atas diri kita seperti suatu jerat. Jerat adalah perangkap yang sengaja dibuat untuk menyusahkan atau mencelakai, seperti jerat yang dibuat untuk menangkap burung atau hewan lainnya. Dikatakan pula bahwa jerat itu akan menimpa seluruh penduduk bumi ini, tak terkecuali. Jika demikian halnya, apakah kedatangan hari Tuhan itu sesuatu yang menggembirakan bagi kita, atau malah sebaliknya merupakan sesuatu yang menakutkan? Jika kita mempercayai kalau kedatangan Tuhan itu untuk menjemput kita, lalu membawa kita ke dalam kehidupan kekal di surga, kenapa mesti takut? Bukankah itu memang menjadi harapan kita? Ya, yang membuat kita takut bukanlah kedatangan Tuhan, melainkan kesengsaraan yang datang mengawali kedatangan Tuhan itu. Kita menjadi sangat cemas. Apakah kita memiliki kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu? Akankah kita sanggup berdiri tegak di hadapan Anak Manusia saat kedatangannya? Kita menjadi takut karena kita tahu kalau kita telah banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kita tak yakin lagi apakah kita ini bulir gandum ataukah rumput ilalang, apakah kita ini domba atau kambing. Akankah kita luput dari jerat itu? Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, seharusnya kita tidak menjadi ragu-ragu atau bimbang, apalagi sampai ketakutan, sebab Tuhan kita Yesus Kristus telah memastikan, seperti yang telah disampaikannya, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Yohanes 14 ayat 2. Dan dari bacaan Injil hari ini, Yesus juga telah membocorkan jalan agar kita memperoleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, yakni dengan senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa. Jika kita percaya dan taat, semestinya tak ada alasan bagi kita untuk cemas. Kedatangan Tuhan adalah sukacita. Marilah kita lihat kembali peristiwa yang dialami oleh Nabi Nuh. Tuhan memberi pesan kepada Nabi Nuh untuk menyiapkan bahtera agar luput dari air bah yang akan datang, padahal mereka tidak tinggal di tepi laut atau di tepi sungai yang besar. Ketika air bah datang menimpa semua orang, Nabi Nuh dan seisi bahtera selamat. Yesus juga telah menyampaikan bagi orang yang percaya dan taat, Tuhan akan memberikan tanda-tanda akan kedatangan hari Tuhan itu, seperti tanda-tanda pohon ara sebelum musim panas tiba. Kita akan dimampukan untuk melihat tanda-tanda dari Tuhan jika kita berjaga-jaga dan berdoa. Melalui doa, kita memelihara komunikasi dengan Tuhan, dan itu memungkinkan kita dimampukan untuk mengetahui tanda-tanda hari Tuhan. Dahulu ketika kami masih tinggal di Bali, kami memelihara seekor anjing keturunan anjing Kintamani. Ia mengetahui tanda-tanda kalau saya akan segera pulang dari bekerja. Ia bergegas berlari menuju jalan raya untuk menyambut saya, karena ia dapat membedakan suara mobil saya dari kejauhan. Bagi seisi rumah pun ia menjadi tanda, menjadi tahu kalau saya akan segera tiba di rumah setelah melihat ia berlari menuju jalan raya. Marilah kita akhiri renungan hari ini dengan mendengarkan kembali perkataan Yesus. "Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah."
dan berdoalah dengan tak jemu-jemunya. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 28 November 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.